Halo, jumpa lagi dengan saya Suster Julita. Kali ini saya mau berbagi cerita kejadian yang saya alami kemarin, supaya juga teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya, dan saya pribadi juga belajar dari peristiwa ini untuk lebih fokus lagi, lebih hati-hati lagi, dan lebih menyadari bahwa hal-hal sekecil apapun itu sangat berarti. Jadi begini ceritanya. Kemarin saya itu pergi ke Kota Bumi, ya. Jarak dari Pringsewu ke Kota Bumi itu kalau lewat jalan dalam itu dari Pringsewu ke arah Kalirejo, terus nanti sampai di Pasar Sukoharjo itu belok kiri lewat Banyumas. Itu kalau di Google itu 2 jam 35 menit gitu. Jadi memang jalan terpendek, tapi jangan dipikir jalannya bagus. Jalannya itu nggak hanya jeblongan sewu, tapi itu udah kayak lubang gitu ya. Jadi harus hati-hati banget gitu. Jadi jeblok-jeblok itu kalau nggak hati-hati, sering kita akan jeglek gitu. Terus kalau orang Jawa itu mental ya, karena memang jalannya itu luar biasa banget. Jadi ekstra hati-hati. Di situ paling jalan bisa hanya 40, 50, dan nanti kalau bagus dikit pas ketemu jalan cor-coran itu bisa 60, 70. Itu jadi memang tidak harus ngebut gitu, dan memang tidak bisa memungkinkan untuk ngebut. Sedangkan kalau lewat luar itu lewat Pemda atau lewat Bandar Lampung itu terlalu lama karena muter. Nanti memang sih naik tol, tapi tolnya tuh juga sedikit sekali karena setelah turun tol itu masih harus 1 jam lagi untuk sampai Kota Bumi. Dan teman-teman tahu yang juga kenal saya pasti dalam artian sejak muda dulu waktu sekolah, baik di rumah atau di Palembang, saya udah dalam artian sudah biasa naik motor gitu, yang hidup di jalanan itu kayaknya kita tuh udah orang-orang yang biasa di jalan tuh udah ngerti dan udah paham bahwa ya siapa sih yang pengen celaka di jalan gitu kan ya. Semua dari kita pasti sudah sangat berhati-hati. Maka kalau ada kecelakaan di jalan itu tidak serta-merta orang itu oke lah, mungkin kalau ugal-ugalan mabuk itu sekian persen dari orang yang memang hidup di jalan untuk mencari nafkah, atau orang mencari nafkah dengan melewati jalanan gitu. Arti kan maksudnya, jadi ada orang yang memang hari-harinya di jalan gitu untuk tugasnya, untuk perutusannya, untuk mencapai tempat kerja gitu ya. Jadi pasti semua dari kita itu sangat berhati-hati. Tidak ada orang yang tidak berhati-hati di jalan, tidak ada orang yang berniat untuk mencelakakan orang lain. Oke, ya, poinnya di situ pertama. Selanjutnya, kalau terjadi kecelakaan di jalan, ya kadang-kadang emang itu di luar, bukan kadang-kadang, tapi perlu dikatakan emang di luar kendali kita gitu kan ya. Tapi dari sini kita bisa belajar, seperti kata saya, hal sekecil apapun itu sangat berarti bagi kita dan bagi orang lain. Maka seorang sahabat mengatakan, ketika kamu di jalan, kecilkan egomu. Kalau orang mau nyebrang, orang lewat, orang mau mendahului, berikan mereka kesempatan, mengalahlah kamu. Sebuah pesan yang sangat bagus untuk saya dan mungkin untuk teman-teman semua di rumah. Oke, lanjut cerita. Kemarin karena memang perjalanan agak jauh dan hari Kamisnya itu saya kan baru pulang dari kota metropolitan gitu ya, setengah jam, mungkin memang karena ombak lagi tinggi terus ke angin kencang, maka kapal feri antri sekitar mungkin hampir 1,5 jam, kemudian terombang-ambing di atas laut sampai 2 jaman baru turun. Sampai di rumah yang biasanya jam 5 subuh gitu ya, ini sampai jam setengah 10-an. Oke, habis itu saya beres-beres dan memang karena rada capek saya istirahat. Paginya saya ke Kota Bumi tadi, dari kota metropolitan ke kotanya Bumi gitu kan ya. Jadi berbalik 90 derajat, enggak banget sebenarnya karena memang di Kota Bumi juga ramai. Oke, lanjut. Karena
lumayan jauh, sekitar yaitu tadi kalau lewat dalam di mapnya 2 jam 35 menit. Tapi jangan salah, kadang-kadang itu tidak bisa ditempuh dengan sedemikian seperti di map. Kadang bisa jam 2 jam 30 menit, 2 jam 45 menit gitu. Tergantung seberapa banyak mobil yang lewat situ. Karena meski jalannya jelek, di situ juga banyak truk-truk yang lewat dari ngambil pasir dari tambang gitu ya. Nah, saya pergi sendiri karena memang sudah beberapa bulan ini sopir bangunan itu tidak lagi bekerja. Kemudian ada sopir kami tapi sudah punya job masing-masing. Oke, saya pergi sendiri karena merasa jauh. Saya minta teman, tapi memang bukan rada sulit, tapi memang karena masing-masing punya tugas perutusan masing-masing. Saya ngajak salah satu karyawan saya yang memang juga di bangunan gitu ya. Saya ajak dia. Oke, kami pergi. Dia juga tidak tahu jalan seperti saya. Saya sudah berbelas-belas kali ke Kota Bumi. Ketika ke Badadatu juga lewat Kota Bumi. Tapi saya sadar saya itu lemah sekali mengingat jalan. Maka saya pakai Google Map. Ketika masuk mobil, saya nyalakan Google Map. Lalu saya starter mobil, nyalain AC, semuanya oke, kita berangkat. Dan lewat jalan yang jelek tadi gitu ya. Jalan yang lobang-lobang. Maka tidak jarang ketika kadang-kadang kaget ngerem karena ya seluas mata memandang lobang, tapi ada lobang yang terlalu dalam, akhirnya jeglek gitu. Lalu si penumpang kadang kalau kita kaget ngeremnya rada mendadak itu kan rada lompat gitu ya. Tidak sering tapi ya kadang-kadang gitu ya. Dan itu juga terjadi kemarin ketika berangkat gitu, walaupun gak parah-parah banget. Oke, awal berangkat. Oke, jalan lubang sana sini segala macam gitu sambil dengerin musik gitu ya. Lalu ya aman, puji Tuhan gitu ya. Perjalanan sekitar tidak jauh dari itu, sekitar 2 jam 25 menit 35 menit gitu, sampailah kita di Kota Bumi. Lalu seperti biasa saya ya lihat kerjaan-kerjaannya Pak Tukang gitu, di sana ada sedikit pekerjaan. Setelah itu saya minta makan siang di susteran gitu ya, makan siang. Setelah makan siang ada seorang suster yang mengatakan komputernya ada sedikit masalah gitu untuk editing. Saya lihat gitu ya. Udah, setelah itu pulang. Sore ada waktu karena kemarin itu kan peringatan orang kudus ya gitu ya. Pokoknya ada misa gitu ya, misa jam 17 atau saya kebalik ya, peringatan arwah beriman atau pokoknya kemarin itu ada misa sore jam 6 tapi jam 5 dimulai karena ada pembacaan intensi. Seperti biasa setelah tugas di suatu tempat, saya berusaha untuk mencapai rumah, untuk sampai di rumah itu tepat waktu, ataupun seandainya itu terlambat sedikit supaya bisa mengikuti semua kegiatan gitu ya. Dan rencananya saya juga sampai di rumah jam 4 gitu atau mungkin setengah 5 supaya bisa ikut misa sore tadi. Pulang itu sekitar dari sana itu sekitar jam-jam setengah 2 gitu ya. Mobil dinyalakan, AC ya sambil, karena panas sekali memang. Dan tahu nggak, perjalanan baru 10 menit itu masih pelan-pelan ya, karena panas. Kebetulan juga setelah dari Biara itu kan belok gitu ya, belok ke kiri lalu lurus lagi. Itu Google Map itu sudah dinyalakan itu ya, terus belok lagi kiri. Jadi nggak ada ngebut-ngebutnya gitu ya, tetap pelan gitu ya, karena belok kiri harus lihat kanan kiri gitu kan, belok lagi harus lihat depan belakang kanan kiri gitu, sampai akhirnya sekitar mungkin 10 menit nggak tahu gitu ya apakah gimana, tiba-tiba itu jeglek gitu kan. Dan teman samping saya itu seperti yang biasa terjadi kalau di lubang itu, kadang-kadang kita itu kalau orang jatuh mumbul gitu loh. Terus kaget dong saya, terus dia juga kaget gitu kan, karena tiba-tiba yang buat kaget tuh apa? Mobil tuh langsung terhenti. Kita nih lalu kaget kan, loh kita kecelakaan gitu. Jadi sepersekian detik mobil saya itu
mobil saya tuh menghantam, sebenarnya bukan kanstin juga ya, tapi kayak kalau orang Jawa tuh bo itu apa ya, yang kalau orang mau masuk ke rumah itu kan ada kanan kiri ada tempat yang bisa untuk duduk-duduk, nongkrong-nongkrong setiap sore, setiap malam gitu loh. Yang kesananya itu trotoar kalau di kota ya, trotoar kesini trotoar, terus tempat ada kayak cor-coran gitu ya. Nah ini baru pintu masuknya orang gitu. Jadi sebelah sini ada cor-coran, sebelah sini cor-coran, sebelah sananya itu trotoar gitu. Rupanya bumper mobil saya itu yang sebelah kiri tuh nabrak dia keras-keras. Ya mungkin karena cor-coran ya sedemikian apa ya, keras gitu, dan saya tuh masuk situ brak. Sebenarnya nggak bunyi juga, nggak bunyi brak, tapi kayak deg gitu loh, kayak kita tuh apa ya, numbur lobang atau numbur batu atau kayak mana gitu, nggak ada bunyi juga. Terus di situ tuh kan ada pasir ya. Jadi setelah dak itu kayak lompat gitu, apanya ya, teman saya yang lompat, mobilnya enggak gitu ya, itu langsung nyusup ke pasir. Turun dong kita kaget, mobil kita tuh udah miring gitu, miring karena sini ada pasir kan. Ya lewat ban sebelah kiri yang depan itu udah numbur tadi yang kayak kanstin tadi, terus miring gini, ini bannya nyusup di pasir. Tahu nggak sih, untung ada pasir itu. Kalau enggak, apakah saya bisa mengendalikan ke kanan, atau kalau enggak saya nyusur lagi ke pagar orang dan nyusur lagi ke halaman orang sana sampai numbur rumahnya orang. Kita panik kan, kita turun. Teman saya bilang yang tadi, karyawan yang saya ajak tadi, coba suster, saya nyalakan lagi, saya mundur, nggak bisa. Saya maju pasti nggak bisa dong. Yang punya rumah keluar. Ya siapa sih yang nggak marah? Marah dong yang punya rumah, marah terus ya dalam artian mau minta ganti rugi gitu ya, seikhlasnya kata beliau gitu ya. Tapi kan saya panik, saya gemeteran, saya ngomong aja udah kayak nggak terbata-bata sih, tapi kan kelihatan banget orang yang kenal saya kapan saya gemeteran, kapan saya deg-degan, kapan saya bisa menguasai situasi, kapan saya tenang, kan orang ngerti gitu ya. Jadi saya ini, aduh Tuhan, ini saya gemeter banget. Terus dia marah dan gini-gini. Saya bilang iya, saya salah, saya mengakui saya salah, dia bilang. Tapi siapa yang sengaja? Karena dia bilang iya, karena sengaja kan, sengaja numbur. Dia bilang nggak ada yang sengaja. Masa iya saya mau celaka? Tapi oke, nanti kita selesaikan. Tapi saya perlu menghubungi suster saya dulu kalau keadaan saya sebegini gitu. Akhirnya dia bilang ke rumah dulu istirahat. Saya bilang ke rumahnya nanti gitu kan, saya harus selesaikan ini dulu, mobil saya dulu gitu. Terus saya pinjem cangkul kan, saya minta teman saya untuk cangkul tadi, nyangkul pasir gitu kan, siapa tahu karena keblebeb cangkul keblebeb pasir sampai rodanya itu nggak bisa keluar gitu. Terus saya ada mamas kan di situ kan, ada lagi bangun kan, ada rumah butik gitu, terus lagi bangun sebelahnya gitu, makanya ada tumpukan pasir di situ. Lalu saya bilang, boleh nggak saya minta tolong Mas untuk bantu teman saya tadi ini, karyawan saya. Mereka menggali terus bersihin pasir-pasir sambil mobilnya itu dijat-jat gitulah ya. Terus saya itu berusaha untuk starter gitu, tapi tetap nggak bisa. Tapi akhirnya kelihatan ternyata velgnya itu bukan goang atau gimana siapa sih, pokoknya itu penyok. Oke, dekat depannya juga, dan ada besinya itu. Wow, saya semakin lemas. Saya telepon suster saya yang di Prinsewu, lalu habis itu saya telepon lagi suster yang di Kota Bumi untuk minta bantuan. Mereka datang. Saya masih shock, saya masih makin lemas. Tapi yang menarik, saya mau mengatakan apa? Tuan rumah yang punya rumah tadi itu kan marah gitu kan, ya mau minta ganti rugi gitu. Tapi mungkin lihat saya yang bukan berusaha tenang, tapi memang saya gemeteran, saya takut, tapi saya tetap oke, ini sudah terjadi, kamu harus menghadapi, emang ini sebuah kesalahan. Terus saya katakan dalam hati saya gitu ya, bahwa memang ya ini di luar kendali saya gitu. Ya saya terima kalau ini sebuah kesalahan saya gitu. Saya mengakui salah, ya saya minta maaf. Akhirnya
yang tuan rumah sharing bahwa dia punya pernah kecelakaan ini. Dan akhirnya saya malah kami ditawari mau minum apa gitu. Diterima welcome sekali. Saya ingat pengalaman tahun 90 lalu ketika mbak saya kecelakaan. Singkat cerita, mbak saya kritis, kemudian meninggal, dan sopirnya ya karena memang waktu itu kejadiannya di pinggir jalan, namanya kecelakaan ya di jalan, lalu ada orang banyak tahu dan sampai ke polisi, dia mau dipenjara, dia sudah dipenjara. Lalu bapak saya datang ke kantor polisi, intinya mengatakan, sekalipun kamu, dia bilang dengan sopirnya, kamu di penjara tidak bisa menghidupkan anak saya kembali. Ini mungkin sudah jalannya dia meninggal dengan cara seperti ini. Dan saya tahu Tuhan sayang banget sama anak ini, makanya dipanggil cepat supaya kembali ke rumahnya. Maka saya ikhlas untuk ya membebaskan kamu supaya kamu gak mendekam di penjara. Akhirnya singkat cerita si sopir tadi pulang, tidak di penjara. Tahu apa yang terjadi? Sopir itu tanpa diminta, dia selalu membantu baik secara ekonomi, karena kami orang Katolik waktu itu sembahyang 7 hari, selalu datang ke rumah dan membantu untuk kita kalau orang-orang itu kan sembayangan itu kan ada snack, ada makan gitu, dia selalu bantu. Dan mujizat lagi, sampai sekarang supir itu seperti kakak saya, seperti keluarga. Karena memang waktu itu bapak saya pernah bilang, meskipun kamu di penjara tidak akan menghidupkan anak saya ini, tetapi kalau kamu mau, kamu jadi anaknya saya, jadi kakaknya anakku yang perempuan ini, dan kita jadi saudara. Para sahabat, kebaikan yang kita lakukan jangan pernah kita harapkan akan kembali kepada kita. Jangan pernah kita perhitungkan. Berbuatlah baik, ya saya berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Karena apa? Balasan adalah Tuhan yang memberi. Dan kalian tahu, saya berpikir, saya merenung, saya refleksi. Ini kebaikan, buah dari kebaikan yang bapak saya lakukan. Dulu dia ikhlas dengan kejadian yang menimpa mbak saya. Dan sekarang kakak yang rumahnya ketumbur saya tadi ikhlas. Saya dimaafkan. Bahkan dia begitu ramah dengan saya. Itulah berkat mujizat dari yang pertama tadi. Tuhan menyelamatkan saya dengan adanya si pasir tadi. Sehingga saya tidak masuk ke dalam, tidak numbur pagar dan masuk ke pekarangan orang, bahkan nanti bisa bablas lagi. Tapi yang kedua, lewat peristiwa ini. Maka dari peristiwa ini, ayo kita semua belajar. Sekecil apapun yang kita lakukan ketika kita lagi nyetir, itu sangat berharga. Sepersekian detik mata kita kemana, pikiran kemana, siapa yang tahu. Saya mengalami sungguh. Kalau orang bilang mungkin ngebut. No. Saya katakan sungguh, saya tidak membela diri, saya tidak ngeyel. Tidak, saya tidak ngebut. Kalau masih kurang percaya, ada saksi teman saya yang di samping. Tapi tidak harus ngebut, tidak harus apa. Ketika kita sampai di mana hari, kita harus belajar sesuatu lagi. Apa saja bisa terjadi. Seperti saya, siapa sangka harus mengalami itu ketika baru jalan, belum ada 10 menit, baru kecepatan juga baru 30, 40, tiba-tiba jedaknya tuh kayak kita masuk lubang loh, kayak kita numbur batu gitu ya, pas numbur cor-coran tadi. Belajar rendah hati, mengakui iya saya salah. Saya juga berpikir bukan perkara ini amalan yang saya buat, bukan, tapi buah bagaimana keikhlasan kita untuk menerima sebuah peristiwa. Karena ini bukan kali pertama saya kecelakaan. Beberapa waktu yang lalu
Saya beberapa kali kecelakaan pakai motor. Saya luka di mana-mana. Di sini, di kaki. Kita tidak mencari siapa yang salah. Oke. Bukan juga soal yang penting kamu masih hidup atau tidak, tapi bagaimana saling memaafkan. Iya, ini di jalan. Kamu gimana kabarnya? Kamu gimana keadaannya? Oke. Dan kali itu saya juga nggak menuntut. Saya tanya, baik-baik saja. Iya, saya juga baik. Oke, ya udah, kita saling mengurus diri kita sendiri, saya katakan. Tapi juga saya katakan, besok lagi kalau menyeberang, Pak, tolong lihat kanan, kiri, belakang, jangan tiba-tiba. Karena waktu itu saya lurus, bapaknya tinggal potong. Jadi coba supaya orang lain juga belajar. Dia belajar, saya juga belajar. Tapi bukan berarti saya mengajari, oh kalau gitu kalau kecelakaan gak usah nuntut. Oke, itu masing-masing. Ini bukan hanya soal kecelakaan. Tetapi saya mengatakan kebaikan yang kita buat jangan pamrih. Tulus, ikhlas. Supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi dalam peristiwa kemarin, saya mengatakan kebaikan bapak saya dulu pada orang itu berbuah. Jadi kebaikan yang dibuat di bapak tidak melulu bapak yang menerima, tapi anak-anaknya. Maka saya juga mengerti kalau Evi di Kalimantan sana, itu puji Tuhan juga menemukan sebuah keluarga baik yang akhirnya Evi di sana diangkat menjadi menjadi keluarganya mereka. Karena mungkin amalan-amalan baik yang dibuat orang tua saya yang kami terima akhirnya. Betul bahwa kita tidak ada apa-apanya, bukan apa ya. Kan orang bilang masuk surga karena amalan ini. No, ini bukan soal masuk surga, tapi bagaimana kita hidup menjadi manusia yang baik dan benar, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, supaya menjadi berkat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi banyak orang. Peristiwa kemarin, kembali ke kecelakaan, sekecil apapun bisa membuat kita, dalam artian saya tidak mau mengatakan hari sial atau celaka, tetapi membuat kita belajar menjadi lebih baik lagi. Dan selain itu ada banyak orang yang membantu saya dalam situasi seperti itu, yang mensupport saya dengan caranya tersendiri, yang membantu saya, yang naruh nih gimana kabarmu, yang mengampuni, yang memaafkan, yang berjiwa besar. Ini luar biasa untuk saya, pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Maka saya bagikan kepada teman-teman supaya kita semua belajar dari pengalaman saya, dari saya sendiri juga belajar. Teman juga mengatakan, mau sengebut apapun atau mau selambat apapun, dunia tetap seperti ini. Maka berhati-hatilah dalam berkendaraan, fokuslah, tetap tenang, supaya kita semua baik adanya. Kendati kita sudah tenang, kita sudah fokus, kita sudah semuanya, lalu ada orang yang mungkin saat itu sedang tidak fokus dan kita ikut celaka, kita terima pengalaman itu sebagai sebuah pengalaman iman yang kembali lagi kita mau diajari apa lewat peristiwa ini. Wow, saya masih shock. Apalagi kemarin, saya shock, saya lemas. Malamnya pulang itu saya tidak makan gitu ya. Lemas, karena memang saya bersyukur kenapa peristiwa itu begitu cepat dan sebenarnya Tuhan bisa buat lebih daripada itu. Tapi Tuhan menyelamatkan kami. Tidak ada luka. Kalau bilang ya mungkin karena nggak ngebut ya oke, atau mungkin karena kamu ngebut oke lah. Tapi saya katakan Tuhan Maha baik. Tuhan mengirimkan orang yang membantu saya tepat waktunya. Tuhan mengirimkan banyak orang baik untuk membantu saya dengan segala macam caranya.
Terima kasih untuk Anda semua. Terima kasih untuk sebuah keluarga yang membantu saya untuk belajar lagi, mengampuni para suster saya juga, teman-teman saya, sahabat saya, dan untuk teman semua dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Salam, sampai jumpa.